Tim nasional Indonesia diprediksi bisa membalaskan dendamnya di pertandingan menghadapi Bahrain. Sintayong diperkirakan sudah mengetahui taktik licik yang kerap digunakan sang pelatih Dragan Talajik. Coach Shin meminta pertahanan timnas Indonesia untuk waspada dan menginstruksikan gak membuat kesalahan fatal. Kemampuan dan pengalaman Messiljer sangat dibutuhkan mengingat dirinya tampil solid di laga kontra Manchester United. Cetak Gol coba merangkum cara Sintayong mengatasi tim nasional Bahrain sebagai berikut. Kutukan buruk bertahun-tahun berjumpa dengan Bahrain. Timnas Bahrain bukanlah lawan yang asing bagi publik Garuda Nusantara. Skuad The Pearl Divers sudah sering berjumpa seperti saat Indonesia menjadi tim tuan rumah di Piala Asia 2007. Kala itu, skuad Garuda berhasil mengalahkan Bahrain dengan skor 2-1. Kemenangan heroik ini dipersembahkan oleh duo predator yakni Budi Sudarsono dan Bambang Pamungkas. Pasukan Garuda saat itu memang dikenal punya generasi emas di sektor penyerang. Selain kedua nama tadi, timnas Indonesia juga masih punya Boaz Salosa yang absen karena cedera. Padahal Bambang Pamungkas menyebut Boaz merupakan salah satu pemain kunci. Pelatih Van Kolev kebetulan waktu itu menghadiri konferensi pers dengan saya. Dia bilang dengan cederanya Boaz maka 50% kekuatan Indonesia hilang. Ucap BP. Sayangnya kemenangan melawan Bahrain gak mampu membawa timnas Indonesia lolos ke babak gugur Piala Asia 2007. Skuad Merah Putih kalah saing dengan Arab Saudi dan Korea Selatan. Pertemuan paling diingat saat keduanya bertanding di kualifikasi Piala Dunia 2014. Skuad Garuda harus menerima kekalahan pahit usai dikalahkan Bahrain dengan 10 gol tanpa balas. Koar-koar timnas Bahrain. Rekor buruk ini coba akan diputus oleh Indonesia pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga. Skuad Garuda bakal berhadapan dengan Bahrain di matchday ketiga ajang kualifikasi. Pertandingan ini wajib dimenangkan oleh Indonesia apabila ingin menjaga peluang lolos. Apalagi Erick Thohir meminta Sintayong meraup 15 poin di semua pertandingan. Target ini sudah sukses dijalankan sang pelatih saat menghadapi Australia dan Arab Saudi. Di dua pertandingan tersebut, pasukan Merah Putih berhasil mengantongi 2 poin. Meski begitu, Coach Shin mengaku nggak terlalu terbebankan dengan target tersebut. Sang pelatih bahkan sangat optimis dengan peluang Garuda di kualifikasi kali ini. Ucapan tersebut bakal berusaha dibuktikannya dengan melakukan kerja keras di sepanjang kompetisi. Di sisi lain, situasi yang kurang baik sedang dialami oleh skuad Mutiara Persia. Sebab mereka baru saja meraih hasil buruk usai dibantai Jepang dengan 5 gol tanpa balas. Pelatih Dragan Talajik sampai meminta maaf usai kekalahan memalukan tersebut. Kami memiliki banyak masalah dan harus belajar banyak dari laga ini. Jepang menjadi tim yang lebih baik dan saya minta maaf sebesar-besarnya kepada fans Bahrain, kata Talajik. Sang pelatih berambisi untuk bangkit saat berhadapan dengan Indonesia di laga selanjutnya. Di sisi lain, pertandingan kontra skuad Garuda banyak disorot oleh masyarakat Bahrain. Pasalnya, laga tersebut merupakan pertandingan yang paling mereka tunggu-tunggu. Dilansir dari media Al Watan News, antusiasme supporter saat ini meningkat sangat pesat. Mereka bangga karena tim kesayangannya punya peluang besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Datang dengan kekuatan baru lebih mengerikan. Keyakinan Bahrain sangat wajar mengingat Indonesia saat ini menjadi lawan yang sulit. Dragan Talajik dan Sintayong sendiri punya presentase kemenangan yang sangat tinggi. Talajik tercatat punya presentase kemenangan 60% bersama Bahrain di 5 laga terakhir. Sedangkan Sintayong mencatatkan 40% kemenangan dengan meraih 24 dari 53 pertandingan. Selain itu, Sintayong dan Talajik juga sama-sama pernah meraih trofi AFC Champions League. Coach Shin sendiri membawa piala ini saat menukangi Seongnam Ilhwa di tahun 2010.
Sedangkan Talajik berhasil memboyong Piala AFC Champions League bersama Al Ittihad di tahun 2004. Itu artinya laga ini akan menjadi pembuktian bagi kedua pelatih level Asia. Sintayong sendiri merasa tertantang membawa Indonesia menembus ke 100 besar. Target jangka panjangnya, secara pribadi saya ingin membawa timnas Indonesia merebut 100 besar peringkat FIFA. Janji Sintayong. Selain itu, kemenangan kontra Bahrain juga bisa mewujudkan ambisi Sintayong untuk masuk ke playoff Piala Dunia. Dia mengincar target untuk finish di posisi 4 besar grup C. Selain itu, ini juga menjadi ajang pembuktian Sintayong yang sempat disindir oleh Dragan Talajik. Lihat timnas Indonesia pada laga kedua mereka mendapatkan hasil 0-0. Tapi kami mendapatkan 3 poin dari pertandingan melawan Australia dan Jepang. Sindir Talajik. Meskipun diremehkan, Sintayong semakin yakin berkat tambahan amunisi baru. Meshilgers dan Eliano Reinders diprediksi sudah bisa memperkuat skuad Garuda. Proses naturalisasi yang dijalankan kedua pemain ini hampir selesai. Apalagi kedua pemain ini sudah mendapatkan persetujuan dari DPR hingga Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Hilgers dan Eliano dikabarkan akan mengambil sumpah di KBRI yang berada di Den Haag 30 September. Itu artinya peluang keduanya bermain cukup besar. Pasalnya penyerahan nama terakhir akan dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober nanti. Keyakinan Sintayong diperkuat dengan kembalinya Jordi Amat setelah menderita cedera. Jordi Amat mengaku siap membalaskan dendam kekalahan tim nasional Indonesia. Kami akan menjalani pertandingan tandang dan kami membutuhkan performa luar biasa. Tentu kami akan berjuang sampai detik terakhir. Level Indonesia juga semakin mendekati Bahrain di tangga klasemen ranking negara Asia. Skuad Garuda bahkan hanya berjarak 13 peringkat dari skuad Mutiara Teluk. Namun Indonesia punya keuntungan dari kualitas pemain yang memiliki nilai transfer lebih mahal. Saat ini pasukan Merah Putih punya nilai transfer sebesar 290 miliar rupiah. Jumlah tersebut belum ketambahan Hilgers yang punya nilai sekitar 121 miliar rupiah. Di sisi lain, skuad Mutiara Teluk sendiri hanya punya harga transfer sebesar 158 miliar rupiah. Alimadan menjadi pemain termahal yang punya nilai transfer sebesar 52 miliar rupiah. Mewaspadai cara licik Timnas Bahrain. Timnas Bahrain diprediksi akan menjalankan strategi yang dalam tanda kutip busuk untuk menjegal kekuatan Indonesia. Pasukan Dragan Talajik sudah terbukti berani menerapkan taktik ini di laga kontra Australia. Saat itu para pemain The Pearl Diver mengulur-ngulur waktu dengan bersandiwara kesakitan saat dilanggar. Alhasil ritme permainan Australia sering terhambat karena wasit kerap menghentikan laga. Gak cuma pandai bersandiwara, Bahrain juga punya trik licik mengulur-ulur waktu. Cara ini disinyalir bisa memancing emosi para pemain timnas Indonesia. Bahkan aksi provokasi ini sampai membuat bomber andalan Australia yakni Kusini Yengi diganjar kartu merah. Graham Arnold cukup kesal dengan gaya main yang dimiliki Bahrain. Ini adalah jumlah menit bermain sepak bola terendah yang pernah saya lihat. Total bola berada di lapangan dan dimainkan hanya 46 menit. Kritik Arnold. Selain itu, Alessandro Kirsati juga turut geram dengan permainan mengulur waktu dari skuad Mutiara Teluk. Seperti yang Anda katakan, saya tidak pikir bahwa kami bermain 5 menit secara penuh. Setiap 3 menit selalu ada pemain Bahrain yang tergeletak di lapangan. Sindir Sirkati. Cara licik ini kembali dilakukan skuad Mutiara Teluk kala berjumpa dengan Jepang. Para supporter timnas Bahrain terlihat menyoroti para pemain Samurai Biru dengan laser. Hal ini sangat jelas mengganggu penglihatan para pemain negeri Sakura. Meskipun begitu, dengan konsentrasi yang diganggu, Jepang tetap berhasil membungkam Bahrain dengan 5 gol tanpa balas. Hajime Moriyasu selaku pelatih skuad Samurai Biru mengaku geram dengan perlakuan supporter Bahrain. Pasalnya, publik Al Bahrain Stadium kedapatan mengejek lagu nasional Jepang. Saya tidak mau lagi ada ejekan selama lagu kebangsaan. Timnas Bahrain mampu berlaga dengan dewasa. Saya harap para supporternya melakukan hal yang sama. Kritik Moriyasu.
Oleh karena itu, timnas Indonesia harus berhati-hati dengan strategi licik yang dilakukan Bahrain. Sebelumnya, skuad Garuda Nusantara juga pernah dijebak di Piala Asia U23. Saat itu, timnas Indonesia dijebak oleh Qatar yang diduga dibantu oleh wasit. Ivar Jenner harus menjadi korban usai diganjar kartu merah karena dianggap melakukan tackle keras. Padahal pada tayangan ulang, Jenner hanya melakukan kontak kecil yang tidak disengaja. Pelajaran berharga tersebut akan menjadi modal bagus untuk menghadapi Bahrain. Erick Thohir sendiri sudah memperingatkan skuad Garuda Nusantara untuk nggak mudah terprovokasi. Bermain di kandang sendiri memberikan Bahrain motivasi ekstra untuk meraih kemenangan. Namun kita harus siap menghadapi situasi tersebut dengan mental yang kuat. Sintayong juga sudah memberikan arahan tegas agar para punggawa Indonesia nggak mudah terpancing. Dia berharap para pemain bisa bersikap tenang di dalam maupun di luar lapangan. Semakin matangnya performa Messi Hilgers. Timnas Indonesia sejatinya sudah dapat pengalaman menghadapi taktik licik negara Timur Tengah. Sebelumnya, skuad Garuda sudah pernah merasakan strategi kotor Qatar di Piala Asia U23. Saat itu, timnas Indonesia mendapatkan aksi curang sebelum pertandingan. Pasukan Merah Putih dipaksa harus menempuh jarak yang panjang dari hotel ke stadion. Gara-gara ini, skuad Garuda harus terlambat 15 menit saat tiba di stadion. Sintayong langsung marah besar dan menyebut ini akan berdampak negatif. Sebagai tim yang bertanding, kami harus sudah tiba di stadion pada pukul 17. Tetapi kami baru bisa tiba di pukul 17.15. Itu jelas berdampak pada persiapan kami yang mepet, kata Sintayong. Skuad Garuda juga mendapatkan keputusan aneh dari wasit Nasrullah Kabiro. Sang pengadil lapangan asal Tajikistan ini menghukum Ivar Jenner dengan kartu merah kontroversi. Menjelang laga, Erick Thohir memperingatkan para pemain agar nggak mudah terprovokasi. Bermain di kandang sendiri memberikan Bahrain motivasi ekstra meraih kemenangan. Namun kami harus menghadapi situasi ini dengan mental yang kuat. Sintayong bertekad mematangkan taktiknya saat bertandang ke Bahrain. Namun Coach Shin ogah membeberkan taktiknya kepada awak media yang melakukan sesi wawancara. Selain itu, modal bagus sedang dikantongi oleh Indonesia menjelang pertandingan kontra Bahrain. Sejauh ini pertahanan skuad Garuda menjadi yang terbaik di grup C setelah Jepang. Pertahanan pasukan tanah air diprediksi semakin solid dengan kedatangan Messi Hilgers. Sintayong bakal punya trio baru yang diisi oleh J.Idzes, Rizky Ridho, dan Hilgers. Untuk pembagian tugas, J.Idzes nantinya akan menjaga area pertahanan dengan ketenangannya. Dia menjadi pemain yang akan memberikan komando di lini pertahanan. Kemampuan hebat ini sudah dibuktikannya sejak memulai debut kontra Vietnam. Saat Bang Jai bermain, Indonesia belum pernah meraih satupun kekalahan. Sementara itu, Rizky Ridho merupakan bek lugas tanpa kenal ampun. Dia punya pembacaan permainan yang sangat baik dan gak ragu untuk berduel dengan lawan-lawan yang lebih besar. Penampilan apiknya mendapatkan pujian luar biasa saat berhadapan dengan Australia. Di laga itu, bek Persija Jakarta ini sukses menjadi tembok kokoh dengan catatan 8 clearance. Ketangguhan kedua bek kokoh ini akan coba disempurnakan oleh kehebatan Hilgers. Kehadiran pemain berdarah Manado ini dinilai punya kemampuan sebagai deep playing midfielder. Hilgers sendiri sering mendistribusikan bola-bola akurat langsung ke lini serang. Selain itu, dirinya juga piawai membaca permainan dengan membangun serangan dari belakang. Kemampuan bertahan Hilgers bahkan gak perlu diragukan lagi. Dia sudah menjadi andalan pelatih Joseph Osting untuk mengawal lini belakang The Tukers. Hilgers sendiri dinilai punya kemampuan yang bagus dalam membaca serangan dan lugas dalam bertahan. Hal itu sudah dibuktikannya saat berhadapan dengan Manchester United di Europa League. Di laga itu, Setan Merah dibuat frustasi dengan meraih hasil imbang 1-1. Hilgers beberapa kali melakukan momen luar biasa dengan menghentikan serangan Setan Merah. Dia bahkan membuat Kobbie Mainoo nggak berkutik dengan kehilangan peluang di kotak penalti. Alejandro Garnacho juga sampai merasakan ketangguhan Hilgers di lini belakang. Pemain asal Argentina ini awalnya mendapatkan bola untuk menyisir sisi kiri pertahanan.
Namun serangan tersebut mampu dibaca oleh Hilgers dan membuat Garnacho sampai tersungkur. Peluang paling krusial sebenarnya didapatkan oleh Diogo Dalot di menit akhir. Sayangnya sepakannya mampu diblok cepat dengan sempurna oleh sang pemain. Secara keseluruhan, Hilgers mencatatkan statistik yang luar biasa dengan raihan rating 7. Dalam statistiknya, sang pemain mampu melakukan 8 clearance dan 2 blok. Erik ten Hag selaku pelatih setan merah memberikan pujiannya. Anda bisa lihat, itu seperti pertandingan seumur hidup mereka yang berjuang dengan sangat ambisius, kata ten Hag. Menanti tua Eliano Reinders di lini serang. Selain memaksimalkan pertahanan, timnas Indonesia juga harus mempertajam lini serang. Di pertandingan menghadapi Australia, lini serang Garuda mengalami penurunan yang drastis. Skuad Garuda hanya bisa melepaskan 5 tembakan saja. Padahal di laga menghadapi Arab Saudi, kreativitas lini serang Indonesia mulai memperlihatkan tajinya. Terbukti pasukan Sintayong melepaskan 8 tembakan di mana 2 diantaranya mengarah ke gawang. Roberto Mancini bahkan sampai mengakui kehebatan penyerangan Garuda. Hadirnya Eliano Reinders akan membuat serangan merah putih menjadi lebih hidup. Adik dari Tijani Reinders bisa memperbaiki tumpulnya ancaman lini serang timnas Indonesia. Apalagi pemain 23 tahun ini punya kemampuan melepaskan tembakan kencang dari luar kotak penalti. Kemampuan ini dinilai merupakan bakat yang ditularkan dari saudaranya. Pasalnya, sang kakak Tijani juga punya kemampuan yang sama dalam melepaskan sepakan kencang. Eliano juga dikenal sebagai pemain serba bisa dengan posisi yang fleksibel. Selain bek sayap, Eliano juga bisa ditempatkan sebagai winger maupun gelandang serang di belakang striker. Sintayong bisa memasangnya sebagai gelandang serang. Pemain berdarah Maluku ini bisa leluasa memberikan umpan-umpan ciamik untuk para striker. Selain asisnya, kemampuan Hilgers sangat dibutuhkan untuk mengacak pertahanan Bahrain. Skuad Garuda memang membutuhkan sayap lincah yang bisa mengajak pemain Indonesia beradu sprint. Sebelumnya, skuad Garuda mengandalkan Yakob Sayuri dan Yance Sayuri. Akan tetapi kedua pemain kakak beradik ini masih sering absen membela skuad Garuda akibat masalah cederanya. Itulah ulasan cara timnas Indonesia mengatasi Bahrain. Bagaimana pendapatmu? Apakah cara ini ampuh mengatasi trik licik yang dijalankan Dragan Talajic? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.